Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Al-Mujaddedi. Di sini bertugas untuk mempresentasikan apa yang dimaksud dengan ilmu falak dan pengantar-pengantar lainnya. Baiklah, sesuai dengan tugas yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Firdaus MHI selaku dosen pengampu ilmu mata kuliah ilmu falak program studi hukum keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di sini kami terdiri dari saya Al-Mujaddedi. Kemudian ada saudari Suci, Wahyuni Mulia Suci, saudari Mela Natasha, dan saudara Adim Ranon. Dan di sini kami memiliki tugas masing-masing untuk mempresentasikan masing-masing materi yang terdapat di dalam materi mata kuliah ilmu falak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya tahu tentang pengantar ilmu falak. Islam merupakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu yang ada pada saat sekarang ini, termasuk ilmu astronomi, juga dipelajari di dalam di dalam Islam. Salah satu cabang ilmu yang mempelajari ilmu astronomi adalah ilmu falak. Adapun dalil tentang ilmu falak ini terdapat di dalam Quran surat Yasin, dalam Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40, di mana di dalam Quran di dalam ayat tersebut Allah menerangkan peredaran matahari dan bulan. Oleh sebab itu kita mengetahui bahwasanya ilmu falak juga dipelajari di dalam Islam. Adapun fungsi dan kegunaannya adalah seperti untuk menentukan arah kiblat, menentukan jadwal sholat, dan menentukan hari-hari besar Islam lainnya yang akan diterangkan oleh beberapa rekan-rekan saya kemudian. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40 yang merupakan dalil dari ilmu falak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis peredarannya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Baiklah, di sini kita akan mengulas kedua ayat tersebut menggunakan tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka dan tafsir Jalalain. Pertama kita lihat apa penjelasan dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka terlebih dahulu. Dalam ayat 38 dijelaskan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari berputar atau berjalan juga hanya di tempat porosnya dengan kecepatan 12 mil per detik. Di penghujung ayat 38 dinyatakan bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maha Perkasa yang di sini yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan, menakdirkan matahari, bumi dan bulan serta benda-benda langit di luar angkasa berjalan begitu teratur. Sudah berjuta-juta tahun dan tidak pernah meleset dan tidak pernah juga berhenti sampai saat ini. Selanjutnya dalam ayat 39 dapat kita pahami bahwasanya kita dapat melihat bulan berubah-ubah. Ya, bulan tersebut berubah-ubah berdasarkan tempat yang ia lalui. Di hari pertama, bulan masih sangat kecil, seperti sabit. Kemudian di hari berikutnya menjadi lebih besar dan bertambah besar sampai menyerupai purnama di hari ke-15. Selanjutnya bulan tersebut menjadi kecil kembali sehingga ia kembali seperti bentuk tandan yang tua. Dan pada ayat 40 dijelaskan bahwasanya matahari tidak dapat mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Artinya bahwa matahari berjalan melalui garis jalannya sendiri. Begitu juga dengan bulan, bumi, dan bintang-bintang. Peredaran matahari adalah 365 hari dalam setahun, tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Sedangkan bulan beredar dalam 354 hari dalam setahun. Setiap tahun mempunyai selisih 11 hari. Dijelaskan juga di penghujung ayat 40 bahwasanya masing-masing kedua benda langit tersebut beredar pada garis peredarannya. Dalam sebuah peredaran ditentukan berdasarkan jarak yang ia tempuh. Adapun jarak di antara satu bintang ke bintang yang lain sangat berjauhan. Misalnya, jarak antara bumi dan matahari adalah 93 juta mil. Jarak di antara bulan dengan bumi adalah 240.000 mil. Sedangkan keluarga bintang yang terdekat dengan matahari berjarak 186.000 mil per detik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya begitulah ketetapan Allah dalam mengatur benda-benda langit. Dengan maha perkasanya, semua makhluk yang besar tersebut dapat diatur secara baik dan sempurna. Kita bayangkan saja berapa besar matahari, berapa besar bulan. Tentu itu sangat mudah bagi Allah untuk mengaturnya. Perjalanan masing-masing benda langit tersebut pun juga diatur oleh Allah. Perjalanan tersebut, fenomena-fenomena tersebut pada akhirnya diselidiki oleh manusia. Penyelidikan tersebut menghasilkan sebuah cabang ilmu yang dinamakan dengan ilmu falak di dalam Islam. Nah, ilmu falak ini dapat mengkaji dan mengetahui hitungan detik
dan sekecil-kecilnya perjalanan matahari dan bulan serta bintang-bintang di luar angkasa. Hal ini dapat ditentukan karena peredarannya yang tetap dan jelas serta tidak mungkin berubah-ubah. Sehingga ketika sudah dinyatakan bahwasanya peredarannya sudah tetap dan tidak bisa berubah-ubah, akan ditemukan sebuah rumus-rumus tertentu, sehingga rumus-rumus tersebut menjadi sebuah teori di dalam ilmu falak. Kemudian teori tersebut bisa ditetapkan terus sepanjang zaman, sehingga misalnya fenomena gerhana matahari yang akan terjadi sekitar 500 tahun yang akan datang sudah dapat ditentukan dari sekarang karena sudah ada rumusnya, dan juga karena sudah ditetapkan garis edarnya. Itu menurut tafsir Buya Hamka. Selanjutnya kita lihat dari tafsir Jalalain. Nah, senada dengan tafsir Buya Hamka, dalam tafsir Jalalain lebih singkat penjelasannya. Di dalam ayat 38 matahari dijelaskan bahwasanya matahari beredar sesuai dengan ketetapan Allah. Ayat 39 dinyatakan bahwasanya ditetapkan garis edar bagi bulan sebanyak 28 manzilah selama 28 malam untuk setiap bulannya. Tandan yang tua jika sudah lanjut misalnya bagaikan ketandan lalu menipis berbentuk sabit dan berwarna kuning. Ayat 40 menyatakan bahwasanya tidak akan terjadi matahari dan bulan bersatu di malam hari. Malam pun juga tidak akan melampaui siang. Tentu hal ini menjadi sebuah rumus tertentu nantinya. Kenapa bisa bahwa malam tidak bisa melampaui siang dan siang pun juga tidak bisa melampaui malam. Oleh sebab itu hal ini menjadi sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselidiki oleh manusia serta dikembangkan terus dan menghasilkan sebuah rumus untuk menentukan dan memudahkan manusia dalam khususnya dalam beribadah kepada Allah. Misalnya bisa menghitung jadwal sholat, bisa menentukan waktu jadwal sholat, bisa menentukan arah kiblat dan lain-lain. Mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Suci. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mulia Suci. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang benda langit, pengertian langit dan benda langit, dalil benda langit, macam-macam benda langit dan pergerakan benda langit. Baik, yang pertama langit. Langit adalah bagian atas dari permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebut atmosfer. Langit terdiri dari banyaknya gas dan udara dengan komposisi berbeda di setiap lapisannya. Langit dapat berubah warna dalam kondisi tertentu, misalnya merah ketika senja dan hitam saat turun hujan. Objek astronomi atau dikenal dengan nama benda langit adalah objek visi atau struktur yang ada di alam semesta teramati. Contoh benda langit adalah planet, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, sistem keplanetan, komet, debu antariksa, gugus galaksi, lubang hitam, supergugus, dan lain-lain. Baiklah, adapun dalil tentang benda langit adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ihtilafil laili wan nahar ayatil liulil albab
Allazi yazkurunallaha qayyima wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza bitilan Subhanaka qayyina azabannar. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surah Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya macam-macam benda langit. Yang pertama meteor. Meteor adalah benda ruang angkasa yang masuk ke dalam atmosfer bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi dengan kecepatan tinggi dan berpijar karena gesekan dengan atmosfer yang menyebabkan benda tersebut terbakar. Selanjutnya meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan tinggi yang jumlahnya tak terhitung. Meteoroid memiliki berbagai bentuk, kandungan pembentuknya, massa, warna, sifat, dan kepadatannya. Selanjutnya komet. Komet adalah benda ruang angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari seperti halnya planet. Akan tetapi ia memiliki orbit tersendiri, yaitu membentuk orbit lonjong. Selanjutnya satelit. Satelit adalah benda ruang angkasa yang mengelilingi planet. Bersama dengan planet yang ia kelilingi, ia juga ikut berevolusi mengelilingi matahari. Selanjutnya bintang. Bintang adalah benda ruang angkasa yang jumlahnya tak terhitung dan memancarkan cahaya sendiri atau ia merupakan sumber cahaya seperti halnya matahari. Selanjutnya planet. Planet adalah benda ruang angkasa yang mengelilingi bintang, seperti halnya bumi yang mengelilingi matahari. Yang ketujuh, yang selanjutnya galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam. Baik. Selanjutnya pergerakan matahari. Pergerakan matahari termasuk ke dalam pergerakan benda-benda langit. Yang pertama pergerakan matahari, yang A-nya rotasi. Apabila sekelompok noda-noda matahari itu di sebelah pinggir kanan bulatan matahari itu, maka kira 2 minggu kemudian kelihatan noda-noda itu di pinggir sebelah kiri. Menandakannya kepada kita bahwa matahari itu berputar pada sumbunya. Lamanya matahari berputar mengelilingi sumbunya ialah 25/4 hari. Yang B, bergerak di antara gugusan-gugusan bintang. Selain berputar mengelilingi sumbunya, matahari itu bergerak pula di antara gugusan-gugusan bintang dengan kecepatan 20 km per detik. Pergerakan itu menuju suatu titik yang dinamai apek. Apek itu ialah suatu titik bola langit yang askensio rekta sama dengan 270 derajat dan deklinasinya 30 derajat. Karena itu, di samping pergerakan menuju apek itu, matahari pun diedari pula oleh bumi, maka terjadilah jalan peredaran bumi terhadap bintang-bintang yang berbentuk spiral. Bentuk spiral itu dalam setahun terlukis dari B1 dan B2. Yang kedua, gerak bulan. Bulan adalah satu-satunya benda langit pengikut bumi berdiameter 3.480 km. Bulan beredar mengelilingi bumi pada jarak-jarak 3.844.421 km. Sebagaimana bumi, bulan juga mempunyai dua gerak yang penting, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan. Yang A, rotasi bulan. Rotasi bulan adalah berputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Suatu kali berotasi
memakan waktu sama dengan bumi kali revolusinya mengelilingi bumi. Akibat permukaan bulan yang menghadap ke bumi relatif tepat, adanya sedikit perubahan permukaan bulan yang menghadap ke bumi juga. Diakibatkan adanya gerak angguk bulan pada porosnya. Hanya saja gerak angguk bulan ini kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Natasha dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dari Fakultas Agama Islam. Saya dari semester 3. Di sini saya akan menentukan arah kiblat, yaitu dosen pengampu Bapak Firdaus MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti arah kiblat. Arah kiblat sendiri itu adalah arah dari sesuatu tempat ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah dengan jarak yang terdekat. Yang selanjutnya, Quran dalil surat tentang arah kiblat. Baiklah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad yang menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke arah yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, di mana saja yang kau hadapkan wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat tahu bahwa pembinaan arah kiblat itu adalah benar dari nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentang hadis tentang kiblat, yaitu pendapat Ali Mustafa Yakub tentang penentuan arah kiblat yang mempunyai metode, yaitu caranya sendiri. Secara geografis Indonesia ada wilayah yang jauh dari Masjidil Haram, tempat di mana masyarakat Muslim diwajibkan untuk menghadap ke sana ketika melakukan ritual sholat. Oke, yang selanjutnya cara menentukan arah kiblat dalam ilmu falak. Banyak cara dan metode untuk mengetahui arah kiblat yang dapat diantara lain ada 3 cara. Yang pertama, lintang dan bujur Ka'bah. Yang kedua, lintang bujur tempat yang mau diukur ke arah kiblatnya. Yang ketiga, selisih bujur Ka'bah yang bujur tempat yang mau diukur ke kiblatnya. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan arah kiblat dengan sebatang kayu. Apabila batang kayu ini apabila sudah menampakkan bayangan, maka di sanalah kita akan menentukan arah kiblat tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulanun. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, di sini saya sedang membuat video yaitu mengenai tugas ilmu falak yang diampu oleh dosen Pak Firdaus SAG MHI. Nah, di sini saya akan membahas tentang penanggalan dan hari libur nasional Prancis dan Indonesia. Penanggalan adalah sistem untuk memberi nabaha pada sebuah periode. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa setiap matahari dan bumi. Penanggalan atau kalender juga dapat mengacu kepada alat yang diilustrasikan sistem tersebut sebagai contoh sebuah kalender bumi. Jadi penanggalan sekarang sudah kita alami, sebagai contoh adalah kalender yang melekat di dinding masjid dan di rumah-rumah masyarakat. Terus penanggalan revolusi. Penanggalan revolusi Prancis sama seperti penanggalan Masehi. Penanggalan revolusi Prancis juga didasarkan pada pergerakan matahari, dan oleh karena itu dalam satu tahun terdiri atas 365 hari atau 366 hari dalam kasus tahun Kabuat. Ada beberapa kalender atau ada beberapa macam kalender di Prancis.
jenis. Yang pertama adalah kalender geografis, yaitu kalender yang sekarang paling banyak dipakai di dunia barat. Yang kedua kalender Julius, yaitu kalender Syamsiah atau penghitungan masuk matahari dengan jumlah matahari tetap setiap tahunnya. Perbedaan kalender Julius dan Gregorius. Julius digunakan di gereja Katolik Ortodoks sampai saat ini. Memiliki tahun-tahun terlalu banyak. Diperkenalkan ke dunia pada 46 silam Masehi, masih memiliki berbagai masalah. Tahun Syamsiah adalah matahari. Gregorius digunakan oleh sebagian besar negara di dunia. Pengganti kalender Julius diperkenalkan pada tahun 1582. Kalender Julius sudah dimodifikasi berdasarkan tahun Masehi. Ada beberapa kalender di Indonesia. Yang pertama kalender Masehi. Kalender Masehi yang umum digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalender Masehi dihitung sejak kelahiran Yesus. Perhitungannya berdasarkan pergerakan matahari. Kalender ini sama juga dengan kalender Gregorius. Dua kalender Al-Hijriyah. Kalender Al-Hijriyah digunakan oleh penganut agama Islam dan dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan Madinah pada tahun 662 Masehi. Yang ketiga kalender Jawa. Kalender Jawa umumnya digunakan oleh masyarakat Jawa dibandingkan kalender lainnya. Kalender Jawa cukup rumit perhitungan karena diyakini sebagai kalender perpaduan antara budaya Islam. Yang keempat kalender Sunda. Kalender Sunda ini mirip dengan kalender Masehi. Yang membedakan kalender Sunda dan Masehi adalah nama bulannya. Yang kelima kalender Saka. Karena Saka yang berasal dari India yang dihitung berdasarkan peredaran matahari maupun bulan. Demikian itu saja yang dapat saya terangkan dari buku materi tersebut di atas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.